Tadinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Falamma nama mawlidul karim wa hana maqdamu wasyariful azim wa rasahu sul isyarat bil isyarat ila ahlil ardi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nama kasamang-samang safar apa maulidu waktu dan pedala ke Nabi Al-Karim kang dukur martabate wahanalan manjing apa makdamu waktu tumukore Nabi asyarifu kang mulia makdam alim kang kuare makdamu soha mangkan nyawara tarik sopa sawusul isyarah malaikat Jibril sopa sawusul isyarah malaikat Jibril kang gawa piro-piro caritaan bil isyarah kalawan ngabubungan di akhil ardi kadue penduduk bumi ajma'ina tegese sakabeh pisan wa ma arsalnaka nyatane ayat wa ma arsalna ing ayat wa ma arsalnaka manane Allah alam wa rasul bi haqiqatil murad wa ma arsalnaka lan merapati-pati ngutus kita ka ing sira ila rahmatan angin dari rahmat lil alamina kade wong alam kabeh fa inna dzalika maka ing dalam nalika mungkono soha sausul isyarah Hapat mangka ngubung teh mengelilingan diomehi kalawan mbokena bisopo al malaikat piro-piro malaikat al abraru kang pada bagus ieu malaikat tahjubuha hale ngalingan ieu malak ha ing ummi biajni hatiha kang piro-piro jang-jangi malaikat an akyunil agyad saking paningali piro-piro wong liyan bahwa kopa mangka ngadeg an yaminiha saking belah tengene Aminah atau ummihi sopo Mikail malaikat Mikail wa baina yadaiha lan iku tetep ing dalam payune ummihi sopo Jibril atau Jibril utai malaikat Jibril walahum lan iku tetep kadue malaikat lamun walahuma rujunan kana Jibril Mikail Jazalul utawi guruhan suara ditasbihi kalau maca tasbih wa taqdisi lan maca taqdis wa tahlil lan maca tahlil lil maliki kadue zat Allah kang ngarajaan al jalil kang agung ieu malik maqbalat lan madep Saufu al-hirul Saufu al-hurul ainu bidadari ila ummihi mari mboke Nabi Aminah nyatane Dewi Aminah tubasyiruha hale ngabubungan namanya Aminah pakai Dewi sebagai gelar saja ya supaya jangan sombong amat langsung ngasih nama tubasyiruha hale ngabubungan ya hurul ain ha ing Aminah anaha ing satune ya Aminah min jami'il makhawifi saking piro-piro kang tetep saking piro-piro perkara kang den dikawedeni iku Aminatun kang bakal salamet ya Aminah wa tanubu 'anil qawabilil basyariyah wa tanubu lan ngagantian ya hurul ain anil qawabilin saking piro-piro paraji al-basyariyati kang bangsa manusia ya qawabil nyatane ma'almas maba'um ma'arat wa tubasyiruha lan ngabubungah ya hurul ain ha ing Aminah bisa'adatil abadiyah bisa'adah kalawan kebahagiaan al-abadiyati kang lawas kang bangsa lawas isa'adah wal burrati lan kalawan pamanteu al-qamariyati kang bangsa kaya bulan wa tal'ati lan kalawan zat
al-Muhammadiyah kang den aranan Muhammad sallallahu alaihi akhadaha kalengalat ing Aminah opo al-makhadu larane mana wastada lan narima banget biha kalawan Aminah opo alamuhu piro larane mahod sakitnya melahirkan pawaladat mangka ngababarkeun ya Aminah an nabiyya ingkang bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaha kaya satune ya Nabi iku al-badru bulan purnama ditamamihi ing dalam sempurnane badru baharomat mazu'un roma dibuang satu wajah fa'ilatun eta wajah baharomat syakal badru alaina eta wajah asalna agam asalna asraqal badru alaina Wataba minul buduru misla usni mara'ina qatuya wajah sururi qatuya wajah sururi. Ya, kemudian sampailah sudah tibalah sudah palama'ana mauliduhul karim saat Rasul dikandungkan oleh ibunda di bulan Rajab, di awal bulan Rajab, maka malaikat Jibril pun memberikan kabar kepada seluruh ahli bumi, ahli langit, bahwasanya cahaya yang memang sudah ribuan tahun tersimpan, maka hari ini dipindahkan kepada rahimnya Aminah. Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, ya al-sama, ya ahlas sama wal ardi, penduduk langit dan penduduk bumi. Di kitab Diba ada tuh malaikat Jibril alaihi salam, anquluhu bi hadhihi lailah, malam ini aku pindahkan Nur Muhammadi ila batni ummihi masrura amla'u bihil kauna nuru, aku penuhi jagat raya ini dengan cahaya. Wa amla'u bihil kauna nura wa aquluhu yatim, nanti aku akan mengurus Muhammad dalam keadaan yatim. Wa aquluhu yatima. Terus kemudian dilakukan kembali fa inna nural masun wa sirral maknun, fa inna nural masun, cahaya yang memang terpelihara, wasirul maknun, rahasia yang terjaga, anquluhu fi hadhil lailah, malam ini aku pindahkan kepada rahim Aminah ila batni ummihi masura amla'u bihil kauna, cahaya-cahaya ahli bumi ahli. Nah, malak Jibril ngawartosan kalayanku kabingahan ahli langit Allah sifat mukti saurna cahaya tersimpan bahkan lahir kapayunan kedap dari maka lahir kekasih Nabi terakhir. Falamma ana mauliduhul karim, detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu pun sohasa usul isyarah, malaikat Jibril memberikan kabar bil isyarah, kabar kebahagiaan untuk ahli bumi, ahli langit, seantero jagat maksudnya, dan seraya berteriak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saat teriakan malaikat Jibril, haffat bi ummihil malaikatul abrar, malaikat pun semua turun mengelilingi, mengitari rumah Aminah. Tahjubuha bi ajnihatiha an a'yunil abyad, kemudian dihalangi rumah Aminah dari penglihatan orang-orang yang tidak melihat.
saat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Aminah dikurilingkan para Kasyakalan bujang-jangna ditutupan di waningan jamilia. Kemudian berdiri di sebelah kanannya malaikat Mikail, wa baina yadayha Jibril, di depannya malaikat Jibril. Keduanya dan seluruh malaikat dikomandoi oleh kedua malaikat gemuruh membacakan tasbih, gemuruh membacakan takbis, gemuruh membacakan tahlil lil malikil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dibayangkan ketika lahir seorang bayi dengan suara gemuruh, dengan nikita dikelilingi oleh orang-orang mulia, alangkah dahsyat, alangkah luar biasa saat kelahiran yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Karena memang inilah ya satu-satunya makhluk Allah yang sangat Allah cintai, sesuai dengan janji dalam kitab At-Tibai al-Qaum isyaratun wa antal maqsud. Ya, dunia ini maujudat mungkinat hanya sebatas isyarat, aksesoris saja, pelengkap saja. Wa antal maksud, tujuan utama penciptaan bumi ini adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir malaikat Jibril belah kanan, malaikatuhu belah kanan, Dewi Aminah berdiri di sana malaikat Mikail. Malaikat Jibril pun ada di depan Siti atau Dewi Aminah. Payunan ayah didinya memburu bersuara tahlil berbarengan dengan turunnya malaikat wa aqbalatil hurul ain, bidadari pun tidak ketinggalan turun ya ke rumahnya Aminah untuk menghadiri kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ ada Aisyah, Asia, kemudian ada Dewi Maryam, kemudian ada Dewi Hawa, kemudian ada Dewi Sarah juga. Ya, dikutip dalam kitab An-Ni'matul Kubra Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Cetakan lama, kalau cetakan sekarang An-Ni'matul Kubra itu jauh beda isinya, sangat jauh beda. Ada kalam-kalam nakal di sana. Laisa min kalamin nakil, bal min kalamin nakal itu. Itu bukan tulisan penukil atau penulis autor sendiri, tapi ini adalah tangan-tangan nakal orang yang enggak senang dengan perayaan atau sanjungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah paling saya tak. Sah? Bidadari turun, qad ado amin jamalihin al makan. Sudahlah bidadari ini terang benderang, lahirnya pun terang benderang, maka tempatnya pun tambah gemerlap. Bayangkan gegap gempita, gegap gempita, gemuruh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kemudian disambungkan juga dengan kisah yang lain. Saat itu pun ayamanu kodasi berkati ngaling agalaban datang bidadari oke dului dongkap pagolong maur maur perhiasan kita berlian jemajan nambi kabingahan kita kerok non aku kuku harap-harap ketika kandung kena dengan rasa berat, tidak terasa sakit, tidak terasa berat, tidak pengen ngidam. Saat lahirnya pun didatangin para nabi, saat tiap bulannya pun didatangin para nabi. Saat lahirnya pun keajaiban yang begitu luar biasa. Banyak hal-hal yang memang
tidak disebutkan dalam kitab ini. Ada di kitab Madarijus Su'ud, ada Targhibul Mustaqim, ada fi Maulidin Nabi, ya karya Imam Abdurrahman, karya Imam Ja'far Al-Abidin Al-Barzanji. Banyak di kitab Al-Anwar karya Imam Al-Baghawi, ada Tuhfatus Saniyah karya Imam Iraqi, Al-Biyah. Al-Biyah itu 1000 bait nadoman terkait sirah Rasulullah. Ada 1000 bait terkait Al-Biyah, ada Al-Biyah Imam Iraqi, Imam Hadis. Ada Al-Biyah banyak lah yang menyanyi baginda Rasulullah. Yang paling tebal nanti Subul Huda wal Rasyad di manaqib khairil ibad. Ada juga nanti Jamul Asar. Ada juga nanti Sirah Halabiyah. Ya, ada juga nanti Syarah Sama'il Muhammadiyah. Banyak lah kitab-kitab yang menyanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Nah, saat itu pun Aminah kemudian hilang rasa takut, hilang rasa gundah, hilang rasa gelisah karena sudah banyak ditemani dengan makhluk-makhluk Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang mulia, yaitu bidadari dan para malaikat. Apa yang bidadari turun? Wa ta'ubu anil qawabilil basyariyah. Bidadari turun ini buat ngeganti bidan-bidan atau buat ngegantiin dokter-dokter kandungan. Walaupun dalam kitab Nurul Amsal dikatakan ada Ummi Ma'bad atau Ummi Abdurrahman bin Auf. Di sini dikatakan saudara kandungnya Abdurrahman bin Auf. Ya, kedokteran atau bidan saat itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jelas Rasul bidadari yang menjadi bertindak sebagai dokter kandungan. Qatanuhu anil qawabilil wa tubashiruha bisa'adatil abadiyah. Kemudian mereka pun memberikan kabar gembira, kemudian mereka pun memberikan ketenangan jiwa kepada Aminah. Aminah anjantang sedih, abdi utusan di Allah, kesarang anjel kedahungan. Gitu, abdi utusan di Allah. Malaikat bidadari pun semua memberikan kabar gembira, memberikan hal-hal yang menenangkan jiwa. Karena kau ini melahirkan Gurratil Qamariyah, bayi yang wajahnya bagaikan bulan purnama, zat mulia yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadhal mahadu, kemudian tak lama sakitnya melahirkan pun terasa, hanya rasa sakit saja, agar tidak beda dengan sifat basyariyah, tapi tidak merasakan sakit. Karena yang paling sakit itu saat melahirkan lah. Semua penyakit yang ada di dunia ini, ada misalnya jutaan penyakit, itu semua dikumpulkan, dikasih ke orang yang sedang melahirkan. Makanya sakitnya melahirkan itu bukan main. Sakit gigi, bisul, kupret, panu, kudis, mah, jantung, paru, usus, semua sakit. Nah, sakit itu keseluruhan diberikan kepada orang yang sedang melahirkan. Jadi, empat aneh. Megelan buntu, megelan bibir, keperekat gitu. Makanya tenaganya berkurang. Kadang-kadang dikasih amunisi, lok-lokan hayam kampung dojeng, susu kaleng, Indomil. 1 kaleng, gak pakai air, lok-lokan, supaya nambah. Dogna dikupas heula cangkang, teuing cangkang. Ngahujud naik, ngahujud, minum. Punya suaminya gegeran, istrinya ngeden, suaminya ikut ngeden. Istrinya ngelahirin, suaminya modal. Ini modalnya kecil, segede helm. Tapi bukan helm gojek, helm sikat gigi wan. Helm gojek ngapain? Atas boro-boro atas aja ngecret. Mas, wis mas, atas mas. Atas bagaimana ini mindset? Rasul tidak pernah merasakan hal seperti itu. Ibundanya lahir, Rasul, ya, maka tidak boleh dalam kitab Nihayatul Zain, tidak boleh kita mengatakan Rasul dan semua Rasul dilahirkan lewat kemampuan biasa. Semua Rasul dilahirkan dari perut sebelah kiri. Nah, makanya operasi sesar atau sesar section dari sini nih. Wow, lahir.
Jadi begitu lahir Rasul, kemudian cahaya berbarengan dengan lahirnya Rasul, bukan dari pagi lahir si cahaya itu. Tapi bukan menandakan Rasul dari pagi, bukan. Dari sini berbeda. Gitu. Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru hitam. Rasul sujud, cahaya langsung terus mendobrak negara Syam, terlihat oleh Aminah yang saat itu di negara Madinah. Gedong negeri Samarenda katingali ku Aminah katingali cahaya timbul tina farji. Cahaya timbul tina farji itu referensi keterangannya di kitab Madarijus Su'ud. Madarijus keluar cahaya dari kemaluannya Aminah. Semua Nabi dari sini. Ya, kita kufur kalau meyakini bahwa Rasul dan semua para Nabi dilahirkan di kelamin biasa, bukan. Semua Rasul dari sini. Gitu. Rajul, wow, langsung sajidan, sujud, syakirah, angkatin dua panangan dah. Ya, syukur ke Allah bersungguh. Hamidan sambil memuji. Dalam kitab Nurul Qalam diawali dengan Subhanallahir Rafi, kemudian disambungkan dengan riwayat lain baru Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan. Gak ada bayi yang lahir langsung bisa sujud begitu, kalau aja nangis mewek. Kenapa mewek? Ya, karena setan sama malaikat berebut. Malaikat narik kakinya. Kata malaikat ini anak buah, karena bapaknya sering mati Stalin dalam. Ya, malaikat ada setan lagi ngambil tangannya. Bayangkan, jangankan bayi, orang tua aja kalau ditarik-tarik memewek, bunyi. Dong, mau kemana? Ya, tongi budak. Ya, kalau tongi ditarik-tarik memewek deh, pemari budak. Makanya kenapa bayi melahirkan itu nangis? Kata dokter sih kalau bayi melahirkan itu bayi sehat. Boro dok. Bos tuh ini ditarik malaikat pabenyeng-benyeng dia setan narik lengan. Iya tuh bapak, nah dia anak ayah. Bapaknya tukang main bapak. Tarik dulu, dikeluarkan. Bapaknya cuma malaikat narik suku nak bapaknya sama majlis tadi. Jadi mewek betul lengan, tinggal betul suku. Tak cerik ya. Tapi menurut kedokteran kalau bayi memang lahirnya nggak bersuara, biasa sampai pencet supaya nggak beda lagi dengan bayi yang lahir dari kambing teh ya, yang pernah dihitung sama kabaya. Ayo dong panjang. Dongenge sama. Ayo dongeng ingat kisah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badru mesambungkan dengan Rasul lahir saat itu sudah dikasih celak alisnya, kemudian sudah dipotong tali aliknya, kemudian sudah dihitan kelaminnya Rasulullah. Itu kemuliaan Rasulullah, banyak keajaiban-keajaiban saat lahir Rasulullah. Ya munas inna dzikri maulidin sallallahu alaihi wasallam bid'atun hasanah hakamal ulama'u bisunniyatihi lima fiha min ilhil farah wa surur wa ta'lim. Ada tulisan tanbih. Ya, berdirinya manusia saat berzikir maulid Rasulullah itu bid'ah hasanah. Bagaimana para ulama menghukumi sunnah? Karena dalam berdirinya ini ada apa? Ilhil farah wa surur wa ta'lim. Memperlihatkan kebahagiaan, sukacita kita dan mengagungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu. Logikanya Pak, kalau ada orang mulia lewat, ente duduk kamu berdiri, diri standing. Malah presiden lewat aja, tiba-tiba pakai bendera Indonesia merah putih, jangan kasih warna wajib kuning, orang mati. Pejabat lewat, kembali bendera merah putih, jangan bendera wajib. Itu kalau presiden lewat dikasih bendera wajib, baik, nangis. Tapi kalau santri, atau kalau santri mah senang, bisnis angker. Nah, bagian saya hadir. Aduh, berani Ustaz Usman.
Ustaz pemakaman. Luar biasa memang. Ya. Jadi gitu ya. Mulianya lahir baginda Rasulullah tidak akan. Makanya di sini asyraqal badru alaina fatafat minul buduru mislahu husni maraina qatu ya wajha sururi qatu ya wajha sururi asraqa mancara mawal badru cahaya nabi kang kaya bulan purnama alaina ing atase kita faktafat mangka nuli cedem minhu karena arah-arah badru opo al-buduru piro-piro cahaya mislah husnika alai upama ka bagusan Gusti maro'aina ora pernah ningali kita qattu ing dalam sajege zaman ya wajah sururi paman teu kang ngabungahakeun ing wong kang ningaline. Jadi mukanya Rasul good looking itu loh, enak dipandang, enggak pitaken, tampil okem, mukanya sepet kayak limau, aduh, yang betul. Ditanya mana sih? Yuk, senyum. Waduh, kadang-kadang ada mukanya yang lihat muka orang itu kadang-kadang pengen BAB. Gue mau lihat muka lo pengen BAB terus. Muka lu mirip toilet. Jangan. Bud, tidak teringat tuh. Ya wajah surur qattu ing dalam sajege zaman. Nanti lapan qattu ini bifatil qaf wa tasdil ta wa bidomi. Nanti ada di kitab qattu nada atau muasul i'rab. Ya di mukmin lebih pada. Ya wajah sururi paman teu kang ngabungakeun ing wong kang ningali anta syamsun anta utai Gusti Kangjeng Nabi Muhammad iku syamsun kaya sarange anta utai Gusti iku badrun kaya bulan purnama anta utai Gusti iku nurun cahaya fauqa nurin ing dalam sadukure cahaya. Ini musyrik karena hanya Allah yang menjadi nur. Allahu nurus samawati. Nur di situ bukan nur tapi bina al-munawwir. Allahu munawwirus samawati wal min babi itlaqil masdar wa iradat ismil fa'il. Ente kagak ngaji mah aja sih main nyalahin terus ente amunisi cuma hanceli doang sama pelor karet. Mau nyalahin api yang udah perang di medan perang. Nah, hati-hati anta nurun fauqa nuri. Allah itu bukan nur, munawwir. Bima Allahu nurus samawati wal ardh. Munawwir itu anta utai Gusti ku iksirun kaya kayu iksir. Ing dalam pada bagusnya. Ing dalam pada bagusnya. Wa golin lan ing dalam pada mahal. Ai iksir kang mahal. Sir wa golilan kai iksir kang maha anta misbahu suduri anta utai Gusti iku misbahu sudur kang madani ing piro-piro ati mukminin kang madani piro-piro ati mukminin ya habibi ya Muhammad ya Rasul rafiqaini ya Ya arusal khafiqain kang dari nabi kang dari panganten masyrik maghrib. Nabi kang dari panganten masyrik maghrib. Ya muayyad he nabi kang den kuatan kalayan pitulung Allah. Ya mumajjad he nabi kang den agungaken. Ya imaman kiblatain he nabi
kang den imamaken ing dalam kiblat salat. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karim walidaini auduka sofil mubarak birruna yawman nusuri ma'ate sapa wong iku ra'ani ngaliya man wajhaka ing paman Gusti iku yas'ad mangka bagya iman. Man ro'a yas'ad. Ro'a fi'il syarat man fi'il madi. Yas'ad jawab syarat ya man fi'il mudhari. Wa ma dia ini al mudhari. Mana? Wa ba'da ma din rabbuka jaza hasan wa ba'da ma din rabbuka jaza ma. Itu yas'ad boleh, yas'ad boleh. Cuma di sini yas'ad sudahlah memang lebih baik, tambah kedua memang darurat. Nah, ya karimal walidaini ya karimal walidaini he nabi kang mulia ibu ramane he nabi kang mulia bapak biang worone ibu rama auduka utawi telaga Gusti iku asofi kang murni ieu hawa iku al mubarad den ademakeun ieu hawa khobarnya dua boleh orang baru bisneni au bi aksara an wahidin lahum syaratun boleh ada satu khobarnya banyak. Iku lagi al-mubarrid beda lagi dengan nama orang al-mubarrid pengarang kitab al-kamil fil nahwi Imam al-mubarrid murid daripada Imam Farro murid daripada Imam Kisai murid daripada Imam Khalil al-mubarrid wirduna yauma nusuri wirduna utawi tumukone kita ing hawa wirduna utawi tumukone kita ing hawa yauma nusuri itu tetap ing dalam dina gumelar saking kubur. Gumelar itu apa? Bangkit dari kubur, bangkitnya dari kubur. Maro'aina al-Isa hanat maro'aina ora pernah ningali kita al-Isa ing onta putih bintik belang. Bagus itu unta, paling mahal. Kalau manusia paling murah. Itu. Ya, putih bintiknya hitam atau hitam bintiknya putih. Oh, susu pura-pura. Oh, hapur besi. Nah, itu. Tapi orang belum terang. Hanat, nah kalau unta itu bagus. Zebra belang bagus. Tapi kita kalau belang logatnya ada, kadang kosong, kadang ada. Nah, goreng ya. Ciri terangnya. Zebra halus belang, logata goreng. Jadinya itu halus. Hanat. Ya pagi-pagi itu ada hanat. Maro'aina Isa orang pernah ningali usun. Aduh, kenal menyawa dia. Naro'aina orang pernah ningali kita ang Isa ing mata putih. Nah, hanat halelumaku berontok ya Is. Halelumaku berontok. Berlari dengan penuh kerinduan, berjalan dengan penuh harapan menuju Rasulullah yang akan memberi pertolongan. Bisuro ing dalam lumaku wengi dari saro yasri ya berjalan di malam hari. Bisaro ing dalam lumaku wengi illa ilaika angin ke kamar Gusti. Nyata ring Madinah. Wal ghamama qad adalla wal ghamama lantai mega itu apa? Awan. Nanti awan itu jaraknya berapa meter ada. Nanti di kitab Syarah Hamziyah Imam Syafi'i Imam Syarqawi. Yaitu qad adalla teman-teman miuhan. Teman-teman miuhan ya ghamama wal malalan utai wong akeh iku solau bukan solau. Jangan ngikutin sama yang salah. Yang salah benerin. Caranya harus bisa. Solau lihat tengahnya tuh bi fathil lam. Lamnya patahin. Solau bukan solu. Wal malalan solu alaika salah. Tapi jangan disalahin tempat. Harus bisa kita koreksinya. Solau fil madi kalau solu fil amar solu beda ya itu diil sama solau solayata solaina
fi'il madhi kedatangan waw dhamir jama' tak nobat dina madhib ta'andu mutlaqo adumain biwawi jami'in Nanti gua ngebedain mana fi'il madhi sama fi'il amar. Terus fi'il madhi nanti ketika bertemu dengan waw jama' bacanya fathah atau dhamma. Kalian kalau mengetahui nanti ada di kitab Kailani. Nah, kalau sebelum harakat waw itu fathah, tetapkan ke fathah. Ya, kalau sebelum waw itu dhamma atau kasrah, ya ke dhamma, ke kasrah ke dhamma, ke dhamma tetap dhamma. Dhamma tetap biasanya nanti fi'il bila nakis bertemu dengan waw dhamir jama'. Gozawa, gozawu. Jadi gozawu ada nanti di kitab Kailani. Nanti Kailani dicek kitab Tasrifil Izi, isyaratnya banyak. Isyarat oleh kitab ada Tasrifil Izi, ada kitab Kailani. Kalau Tasrifil Izi yang menyalahinya ke Imam At-Tabtazani. Nanti At-Tabtazani sarah. Nah, sarah apa? Sarah Tasrifil Izi disarahin lagi oleh Imam Al-Laqani. Asyah namanya itu. Al-Laqani ahli tauhid. Tabtazani juga ahli tauhid, ahli hadis, ahli semua dia. Cuman yang paling masuk di ahli tauhid. Imam Tabtazani madhabnya Hanafi, tapi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maliki. Tabtazani dia tidak ketinggalan mensarah juga kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Imam At-Tabtazani. Tasriful Izi ada juga nanti jadi sarah oleh cucunya Syekh Nawawi, namanya Tadrijul Adani. Cuman kitabnya sulit, tapi saya punya alhamdulillah. Kitab Tadrijul Adani. Tapi yang cetakan lokal belum ada. Kalau cetakan yang berbeda, karena memang ini produksi atau produk Indonesia yang ngalami cucu Syekh, kalau nggak salah Syekh Abdul Basir. Tadrijul Adani. Luar biasa. Wal qamama qad adallat wal mala sallallahu alaika wa atakalu ya baki wa tadaba yadaika wastajarat ya habibi indaka zabyun nafuru. Bukan nufur, nunnya patah lagi. Nafur. Lihat kifatin nun. Nafur. Nafur. Nah, ini nih buat tulis namanya nafur. Ya, yang di punggung namanya nafur. Banyak nafur, kalian masak juga di nafur. Banyak tuh. Terus lihat. Asraqal badru alaina. Asraqa memancar, menerangi kepada kita. Apa al-badru cahaya baginda Rasulullah. Boleh juga diartikan al-badru ini syariat Nabi yang terdahulu. Syariat Nabi yang terdahulu memancar, memberikan pencerahan kepada umatnya. Namun ketika Rasul lahir, fakhtafat minhul budur, maka hilanglah, maka disalinglah semua syariat ajaran qabla Rasul, yaitu sebelum Rasulullah. Fakhtafat minhul budur itu di mana syariat umat-umat terdahulu. Cahaya syariat Rasul menerangi semuanya. Bahkan nanti Nabi Isa yang akan diutus ke alam dunia saat sesudah melawan Dajjal itu pakai syariat umat baginda Rasul. Dan di kitab Badi'ul Zuhur di halaman akhir ada nanti Imam Qusairi nanti yang mengarang kitab yang akan dipakai syariatnya oleh Nabi Isa alaihi, yang berinya nanti diperintahkan untuk membuang karyanya ke lautan. Ada kisahnya di sana. Mislah husnik ma ra'aina. Tidak pernah wajah ini, mata ini melihat keindahan seindah raut wajahmu wahai Rasul selamanya. Ya wajah sururi, wahai
raut wajah Rasul yang selalu memberikan ketenangan, ketentraman jiwa. Itu wajah Rasul, melihat Rasul itu adem. Sahabat galau datang ke Rasul karena lebih dari ke Kebun Raya atau ke Cibodas atau ke Puncak atau di Curug Ciapus, tenang. Kalau kita kan ke Curug Ciapus tenangnya cuma saat itu doang, pulang bingung. Kenapa? Duit beak. Duhnya, mau jajan cendol. Tenangnya saat itu doang. Tapi kalau Rasul ketemu Rasul tenang, adem, ayem. Mukanya itu, wajahnya itu bikin adem. Ada kan? Nyaman ketika aku ada di samping, tenang, aku bisa berjam-jam tanpa bergerak. Oh, berarti bantal ya. Nyaman di samping menawar. Beda. Anta syamsun anta badrun asraqa fatiya wajha surur. Nanti kita baca. Anta syamsun, Rasulullah bagaikan bulan purnama, Rasul bagaikan matahari, Rasul cahaya di atas cahaya. Rasul itu bagaikan kayu iksir. Di tengahnya ada, kalian kalau pengen dapat kayu iksir, ini kayu iksir hebat loh. Kayu iksir ini kayu, kalau dicelupin ke susu ini jadi perak, celupin ke madu, nanti madu ini berubah jadi emas. Kayu iksir, keren kayu iksir. Kalau kalian mau dapat kayu iksir nih, triknya ada tuh, masukin, rasos, timah jadi emas. Tuh, taimiyah tengahnya ada, di walupat nanep 6 baris dari bawah dikasih hamzah. Kimia awal huwa paya namun minal hasyaish, masih jenis rerumputan. Idza wudi'a ala nahwi rasos, jika ditaruh di timah yasiru dhahaban, berubah jadi emas. Kata kila wasubiha wasabaha sallallahu alaihi wasallam bidiksir bin nafasa. Nafasa itu dari nafisah, bagus. Qala syarih, apa dia? Kamiyat dia syajaratul hudhud tuluha diraun, panjangnya itu kurang lebih setengah meter. Wa waraquha ka waraqil hana, daunnya itu seperti daun pacar. Wa ada 2 raqiha, jumlah daunnya itu sabun, ada 7 atau 9. Walaha syaukun, dan memiliki sedikit duri. Fafiha ajaib katsira. Nah, kayu iksir ini punya keajaiban yang banyak. Idza adkhaluha fil laban, masukin ke susu, yakunu qidatan, jadi perak. Wa idza adkhaluha fil asal, dimasukin ke kayu di asal, apa asal itu? Madu. Yatin yakunu dhahaban, maka madu berubah jadi yakunu mangkaon di asal, itu dhahaban. Wa man balagha baraqoha, barang siapa yang mengunyah, yang menelan baraqoha ya roh ilaha ilaihi, insyaallah bisa melihat surga ini. Kajiban ila asfali sabilin wa yanal ilman wa hikmah, akan mendapatkan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Wa man arada an tajidaha, barang siapa yang ingin mendapatkannya, falyatawaddu yaumul khamis, hari Kamis wudu, fil badat pagi-pagi. Wa yusalli rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Wa yaqra'u fi rakaatil ula surat Ar-Rahman, pertama baca surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Rakaat kedua Ina anzalnahu 7 kali. Dari salat keluar di rumahnya, wa yaruju min baitihi, ayat nubuhat, cari itu yang daunnya kurang lebih ada 7 atau 9, tingginya setengah meter, yang ada durinya dikit. Kalau ada ketemu buru-buru tewak, mesti lepas. Baik sekarang tabi'id di maulahu yajiduha wal yabla waraqha, kemudian langsung telan tuh daunnya. Wal sore rakaat, salat 2 rakaat, syukran lillah taala wa yazamna ay yusalli hatta. Terus tapinya ya continue, jangan sekali. Enggak bisa kali kalau sekali. Enggak bisa. Ale-ale. Mau bisa. Itu kayu iksir kehebatan. Anta miswabari, kayu iksir yang begitu mahal. Rasul itu seperti itu. Ibaratnya luar biasa. Anta miswabusulur, Rasul bagaikan cahaya kegelapan, bahaya kegelapan, cahaya shining in the darkness, bahasa itu pemilau di dalam kegelapan. Lain Dracula dari darat, Dracula itu dari kegelapan. Tapi Dracula mah biasa nanti kamu kue kita mengalami nanti memuat tujuan masalah Dracula itu loh. Dari darat, dia itu shining in the darkness. Apa namanya itu? Bersinar di dalam kegelapan atau menyinari dalam
kegelapan, habis gelap terbitlah terang. Rasulullah ya Habibi, Rasul adalah kekasih yang aku cintai. Wahai Nabi Muhammad, Nabi yang banyak disanjung. Ya arusal khofiqain, Rasul ketika lahir bagaikan pengantin masyrik maghrib. Bayangkan pengantin kan banyak yang melihat. Nih Rasul ini ibarat lahir ditaruh di atas, di tengah-tengah langit, di awang-awang. Maka semua penduduk langit merundukkan kepalanya melihat ke Rasul. Makhluk yang di bawah enggak, nengok ke Rasul kan. Pengantin masjid maghrib zuhur dialihkan handap enggak. Ya Muhayyad ya Mumajjad ya Imam Qiblatain ya Arusal. Muhayyad Rasul ini yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah, yang diperkuat oleh mukjizat. Yang Mumajjad Rasul yang diagungkan, Rasul yang menjadi imam dua kiblat. Di mana dua kiblat itu? Masjidil Aqsa. Berapa itu? Selama 18 bulan atau setahun setengah. Setahun setengah Rasul kiblat ke sana. Dalam kitab dalam ada, dalam kitab bedanya ada, di kitab tafsir Ruhul Bayan. Kitab tafsir Ruhul Bayan dalam juga ada. 18 bulan berkiblat ke Masjid Aqsa. Baru berpindah fawalli wajhaka satrul masjidil Oh, dipindahkan. Rasul yang melihat wajahnya akan bahagia. Rasul yang melihat kedua orang tua ya karimal walidain. Rasul yang memiliki telaga Kausar. Ya ayyuhan nabiyyu kaukabud duriyu anta imamul hada sultanul ghaibi ya ayyuhan nabiyyu kaukabud duriyu anta imamul hada sultanul ghaibi. Eta auduka ke ini terusan auduka telaga Kausar Rasul yang begitu murni, begitu adil. Nanti insya Allah kita akan datang ke sana di hari bangkit dari kubur. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Ada juga unta-unta. Unta-unta ini kan kerjanya dari pagi sampai maghrib. Sampai tank maghrib sudah nggak bisa keluar lagi di unta itu. Komit. Kalau maghrib udah nggak bisa keluar. Jadi keluarnya unta itu dari pagi sampai maghrib off, tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau diperintahkan untuk ziarah ke Rasulullah, untuk menuju Madinah, wah langsung semangat deh. Ini pelajaran buat kita. Seorang binatang, seekor binatang bukan seorang. Seorang binatang, seekor manusia sama. Bulu sia, mastaka peda, beda sama. Ya, mastaka sia, bulu beda, lagi balik. Ini mastaka lalik menilai. Bulu sia peang. Balik kita menjangkau. Nih Rasul. Kalau kemana-mana, unta saja kalau diperintahkan kepada Rasulullah semangat kerja. Unta antar kami ke Taif, nggak mau. Kalau udah lewat maghrib, unta antar kami ke Mekah, nggak mau. Tapi kalau unta diperintahkan, unta antar kami ke Madinah, ziarah Rasulullah, langsung bisa begitu tuh. Ma'ro'aina aisyahana, belum pernah aku melihat unta begitu berjalan dengan penuh kerinduan. Ila ilaika, kecuali kepadamu. Jangan namanya main. Terus semangat, terus ngaji belum bangkit. Yang pernah datang bila pandiri, kata Maulana bisnya apa kamar mandi. Di situ di dalam kamar mandi nawar api ya. Itu dipanggil lalunan nih. Gitu ya, kok mana coba pakai orang tinggali penting mandiri mah datang ayam apa kalau saya tak Barot orang yang semangat unta semangat di surah di malam hari ila ilaika
wal gomar makot adalah wal malak sallallahu alaihi luar biasa. Di belum pernah ku temukan. Malau ainal isana bisara ilaika wal gomar makot adalah wal malak sallallahu alaika. Tak pernah kami melihat dirinya tak berangkat berjalan cepat hanya ke Madinah tepat. Awan pun menaunginya di waktu perjalanannya. Semua makhluk adanya selalu bersolawatnya. agam biasa. Ayo baca asraqal. Nah, asraqal Badru alaina fatafat minul buduru misla husnil maraina qattu ya wajha sururi qattu ya wajha sururi. Terang benderang cahayanya menerangi semuanya, menjadi seorang sinarnya bulan dan mataharinya, bulan dan mataharinya. Betapa bagus junjungan belum pernah ku temukan dulu hingga akhir zaman. Wajah indah dan rupawan, wajah indah dan rupawan. Asta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri anta misbahus suduri. Suasana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah yang termulia, pemilik segala cahaya, pemilik segala cahaya. Bagaikan iksir yang indah, kayu yang penuh rahasia, penerang hati yang bunda, dalam hati yang mahabbah, dalam hati
jadi senang, hilang segala kebimbang, hilang segala kebimbang. Air telaganya Tuhan yang wangi dan menyegarkan, waktu umat dikumpulkan di mahsyar, kami butuhkan di mahsyar, kami butuhkan. Berdoaina di sana, di surah ilaika wal ghamam qad zalat wal malas sallu alaika wal malas sallu alaika. Tak pernah kami melihat girangnya onta berangkat berjalan